Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan video yang bertema sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan bermolekul besar menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanisme. Pencernaan kimiawi adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Sedangkan pencernaan mekanisme adalah mengubah bahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sistem pencernaan diawali dari mulut. Mulut mengubah makanan menjadi potongan-potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Kemudian lanjut ke esofagus, membawa makanan dari mulut ke perut. Setelah dari esofagus, makanan akan dicerna di lambung. Lambung berfungsi memecah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan zat asam dan enzim. Selain itu, ada alat pencernaan pembantu lainnya seperti hati yang menghasilkan empedu, memecah lemak, dan membuang racun. Ada kandung empedu, menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati. Ada juga pankreas yang menghasilkan enzim yang membantu memecah makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus berfungsi memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya ke usus besar. Usus besar berfungsi memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya rektum. Rektum berfungsi menampung feses dari usus besar sampai tiba saatnya dikeluarkan tubuh lewat anus. Lalu anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Mulut adalah salah satu organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ataupun minuman. Mulut tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim. Esofagus adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan ke lambung. Esofagus terletak di belakang trakea. Panjang esofagus umumnya 20 cm sampai 33 cm dengan diameter 2 cm. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung setelah melalui pencernaan. Di lambung, makanan akan perlahan didorong ke usus halus. Pankreas adalah salah satu organ yang memiliki peran penting dalam mengoptimalkan fungsi sistem pencernaan dan proses metabolisme. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim-enzim seperti enzim lipase untuk menguraikan lemak, enzim protase untuk mencerna protein menjadi asam amino. Usus halus. Usus halus adalah duodenum usus 12 jari yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa karbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripisin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan makanan tadi berbentuk feses dengan dibantu oleh bakteri E. coli. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menampung feses. Panjang rektum kira-kira 12-15 cm yang menggabungkan antara usus besar dan anus. Apabila feses sudah siap dibuang,
maka otot sphincter rectum mengatur pembuka dan penutup anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluar dari sisa-sisa makanan yang telah diserap nutrisinya dari saluran pencernaan di atas. Sekian penjelasan dari kami tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Cukup sekian dari kami. Ayo semuanya tepuk tangan. Ayo tinting makan kepiting. Thanks for watching.